ibu rumah tangga berantem mulu karena terlalu serius. Ya, suami keluar aja, mau kemana nih? Mau kemana nih? Serius bang. Padahal mau dia mau berak terserah. Benar. Ya, jadi mumpung ngaji dengan saya juga jangan terlalu serius. Di rumah capek, ngurusin suami capek, ngurusin anak capek, ngurusin rumah tangga capek, sampai kita lupa. Benar. Mumpung ketemu saya, ayo kita PA berjamaah. Jadi mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Habibana, mohon ikhlas Pak Ustadz, saya ngirangin warga. Karena intinya hidup nyari senang, bukan nyari susah. Benar. Jangan susah, jangan dipikirin. Emang susah udah turunan. Benar. Sampai di sekolah kita SD udah diajarin lagunya. Buat apa susah, buat apa susah itu tak. Itu masih susah baik. Jadi hari ini kalau di Kertamukti di desa kita ini bareng-bareng nggak ada yang ketawa, berarti hatinya lagi kelihatan dari panggung yang nggak ketawa berarti lagi sebab cuma dua orang yang nggak mau ketawa, satu sakit, dua banyak utang. Benar ya bu? Makanya saya ngajak teteh saya, emak saya, nenek saya senang, jangan nyari Allah udah kasih langit, Allah udah kasih bumi, Allah udah kasih sawah, Allah udah kasih kita sehat panjang umur, masa mau susah? Berarti Allah nyuruh kita gitu dong. Ngaji juga jangan susah-susah, mentang-mentang dekat sama kiai 3 jam gak bergerak. Umur di atas 50 depan kiai tawadu. Ayatnya mentawadha'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu, rendah hati, diangkat derajatnya sama Allah. 3 jam kiai gak bergerak, ngikut kiai. Kiai ceramah gak mingser. Umur di atas 50-60 kolesterol naik. Begitu bangun ngaji nguyung, iya kayak mabok cubung. Jadi jangan terlalu sama yang ketawa pengen masuk surga, yang asem aja juga pengen masuk. Bahkan enakan yang begini, di rumah girang, di pengajian girang. Benar? Itu tandanya pengen di rumah cemberut, di pengajian cemberut, sama tetangga cemberut, pulang maulid malam cemberut, lewat kuburan masih cemberut. Sampai kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Jadi kuntilanak lihat kita gedeg karena terlalu ya. Emak udah pakai pempes ukuran L belum? Karena ceramah saya babnya bab kalau ditahan yang atas takutnya bawah yang keluar. Bawah wer. Jebol karena klepnya udah rusak. Ayah. Nih abang maafin, nyari senang. Ya. Hidup itu bergerak. Tuh. Ini namanya hidup. Kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ibu paham omongan saya? Muda dia bergerak, rada tua udah malas bergerak. Udah kebangetan tua, diam aja nggak bergerak. Makanya ada pandangan hidup, masih muda ada pegangan hidup, rada tua terakhir dipandang kagak hidup, dipegang kagak. Itu artinya udah sisa hidup. Nggak usah diapa-apain, tempelin kanebo basah aja. Ayo ngaji, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, ya Rabbi bil balil maqa. Ya awas. Cakep tuh, cakep. Enak tuh ngaji tuh namanya tuh Bu tuh. Wazannya mustafilun tuh. Ya Bu. Ya. Enaknya begitu tuh. Kalau kita ngaji itu begitu tuh Bu. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya,
Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil balligh maqasidana. Lam yahtalim qattun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madan zamani. Ya Rabbi bil waghfir lana. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Ya Rabbi bil balligh maqasidana. Minhu dawabu falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana. Hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kata guru saya dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah itu manusia paling mulia. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Semua binatang resep sama Rasulullah. Ya Bu, bukan manusia seperti kita, ya Bu. Rasulullah nggak pernah nguap sepanjang hidupnya, nggak pernah nguap. Kalau kita senderan di tiang, nguap nggak? Habis makan kenyang selonjoran, nguap nggak? Ngaji juga nguap nggak? Rasulullah nggak pernah nguap sepanjang masa. Semua binatang resep sama Rasulullah. Itulah rahmatan lil alamin. Sampai lalat nggak berani nempel ke Rasulullah. Laler, di sini laler, nggak berani nempel ke Rasulullah. Kalau kita lagi ngobrol ada laler nggak nyamperin, sampai ke jeding naik sini. Kalau kita lagi makan laler nyamperin nggak? Nyamperin. Kita lagi ngobrol nyamperin nggak? Berarti kita kotor karena lalat demen dengan yang Rasulullah. Nggak ada laler nempel di badan Rasulullah. Ya Bu, ini ngaji dulu biar ada benernya. Atau kalau ke sono habis sama saya. Ya Bu. Ya. Rasulullah belum makan, ini belum makan. Ya, dari kalau tadi nyampe makan dulu aja tenaganya ada nih. Batuknya juga udah jelek kalau batuk belum makan. Engkung. Ya, masa habis ceramah enggak makan. Ya, makan kali ntar mah. Salah satu di antara sifat-sifat Rasulullah adalah halim, bijaksana. Rasulullah nggak pernah marah. Rasulullah kalau marah sebentar. Kalau kita beda sebentar-sebentar. Rasulullah tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah makannya juga sedikit. Kalau kita tiap hari sedikit-sedikit, gegares bae. Rasulullah, Ibu, Rasulullah tuh kalau dipandang tuh bikin orang kayaknya pengen ketawa, pengen senyum karena dipandangnya enak. Basam, enak dipandangnya, benar. Jadi kalau ada orang mandang kita asem, belum tentu salah dia. Kita coba ngaca, kita lebih asem. Pantes dia sampai kecut banget orang. Ya Bu. Jadi orang yang selalu girang, orang yang selalu bikin senang, berkah hidupnya. Di rumah bikin senang, di tetangga bikin senang, bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Orang kalau ngeliat dia tuh senang aja gitu. Sampai nggak sadar. Ya Allah bawain sedotan. Ya tahu kali bibir gue jeding kali. Ini sedotan bagus nih. Ada sedotan yang kita kenyot rapat. Ada tuh sedotan yang kempek di tengah. Pernah nggak Bu? Sampai malu kita. Begitu kita masukin sedotannya gepeng di tengah tuh. Sampai